Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelas 2A Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Teman-teman, pernahkah kita berpikir bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang baik, menyelesaikan tugas, atau mengikuti kegiatan kampus? Ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu menjaga kesehatan diri sendiri. Padahal kesehatan sangat berpengaruh loh terhadap aktivitas kita sebagai mahasiswa. Ketika tubuh sehat, kita bisa belajar dengan lebih fokus, mengikuti perkuliahan dengan baik, dan menjalankan berbagai kegiatan tanpa mudah merasa lelah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disebut dengan PHBS di kalangan mahasiswa. Teman-teman, PHBS itu merupakan perilaku yang dilakukan secara dasar untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, penerapan PHBS sebenarnya tidak sulit loh. Kita dapat memulainya dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan. Tangan merupakan salah satu bagian tubuh yang sering menyentuh berbagai benda, seperti meja, gagang pintu, handphone, dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah melakukan aktivitas tertentu. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebersihan diri, tetapi juga di lingkungan kampus. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, tidak meninggalkan sampah di ruang kelas, serta ikut menjaga kebersihan fasilitas kampus. Jangan sampai kita berpikir bahwa menjaga kebersihan adalah tugas petugas kebersihan saja. Lingkungan yang bersih merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan yang ketiga, menerapkan pola makan yang sehat. Kesibukan kuliah terkadang membuat mahasiswa memilih makanan secara asal atau bahkan melewatkan waktu makan. Padahal, tubuh membutuhkan asupan makanan yang bergizi agar dapat menjalankan aktivitas dengan optimal. Oleh karena itu, mari kita biasakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak sayur dan buah, serta mencukupi kebutuhan air putih. Dan yang keempat, melakukan aktivitas fisik. Kesibukan mengerjakan tugas dan mengikuti perkuliahan sering membuat kita terlalu lama duduk di depan laptop atau menggunakan handphone. Padahal, tubuh juga membutuhkan aktivitas fisik, tidak harus melakukan olahraga yang berat. Kita bisa memulainya dengan berjalan kaki, melakukan peregangan di sela-sela belajar, menggunakan tangga, atau berolahraga secara rutin. Dan yang kelima yaitu menjaga pola tidur. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan yang sering menjadi tantangan bagi mahasiswa. Tugas, organisasi, bermain gadget, atau sekedar scrolling media sosial terkadang membuat kita tidur terlalu larut. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat membuat tubuh kurang beristirahat dan mengganggu aktivitas pada hari berikutnya. Oleh karena itu, mari kita mulai waktu-waktu dengan lebih baik agar kebutuhan tidur tetap terpenuhi. Nah, teman-teman, dari beberapa contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa PHBS bukan
PHBS itu justru dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kita tidak perlu menunggu sakit untuk mulai menjaga kesehatan. Jangan menunggu lingkungan menjadi kotor untuk mulai membuang sampah pada tempatnya. Jangan juga menunggu tubuh terasa lelah untuk mulai berolahraga dan memperbaiki pola tidur. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah saya menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa? Jika belum, tidak masalah. Kita bisa memulainya dari sekarang. Teman-teman yang saya banggakan, menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif itu tentu membutuhkan tubuh yang sehat. Oleh karena itu, penerapan PHBS harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu mencuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik, dan menjaga pola tidur. Ingat, kesehatan bukan hanya tentang bagaimana kita mengobati penyakit, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegahnya. Jadi, jangan hanya menjadi mahasiswa yang pintar secara akademik, tetapi jadilah mahasiswa yang juga peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Dimulai dari diri kita, mulai dari kebiasaan kecil, dan mulai dari sekarang. Mahasiswa yang sehat, belajar lebih semangat, aktivitas lebih produktif, dan masa depan lebih hebat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.